Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, masih pujian. Tempatnya siapa yang masih pujian? Nah, Nak, ini kita pertemuan nanti beberapa kali ya, 40 menit biar tidak terlalu lama, kemudian kita relatif efektif untuk kalau waktunya lama biasanya cenderung bosen ya. Nah, sehingga kita pakai waktu 40 menit tapi kita maksimalkan dari 40 menit ini. Nah, untuk pertemuan hari ini kamu pengen dibahas tentang binomial apa tentang normal? Distribusinya kan ada dua, distribusi binomial dan distribusi normal. Kamu pengen dibahas yang apa yang untuk hari ini? Halo? Nggak ada yang pengen dibahas. Pengen dibahas yang mana? Normal apa binomial? Sembarang. Normal, Bu. Normal. Ya. Distribusi normal. Saya share screen dulu. Distribusi. Yang binomial sudah ngerti? Sudah ngerti yang binomial? Kelihatan? Yang binomial belum ngerti? Wis kadung dibuka normal ya. Berarti kita normal dulu untuk hari ini. Kemudian pertemuan yang akan datang bisa kita ulang lagi untuk yang binomial. Nah, distribusi normal itu berarti kurvanya juga normal. Normal itu artinya seperti B ini. B. Bisa seperti yang A. Bisa seperti yang B. Ya. Intinya apa? Di kiri dan kanan itu mempunyai volume yang sama. Ya. Kiri, kanan itu mempunyai volume yang sama. Kemudian untuk yang tengah itu tinggi. Ini normal, artinya yang sedang itu yang banyak, itu normal. Nah, kalau misalkan kalian bisa membayangkan kalau kalian ikut ulangan gitu ya, kira-kira kalau diungkapkan dalam bentuk grafik atau kurva gini, termasuk kurva normal apa kurva tidak normal? Nah, kalau normal itu artinya begini, kiri itu yang nilainya baik, itu sedang, yang nilainya tidak baik, sedang, ya yang kebanyakan nilainya yang berada posisi di tengah. Misalkan nilai 80, nilai 90 ada 5 anak. Nilai yang kurang dari 75 berarti 5 anak. Nah, yang sedang, yang di tengah itu antara 75 sampai dengan 80 atau sampai ya kayak yang 70, 80, 70 sampai 80 itu posisi di tengah-tengah sini banyak.
Kira-kira kalau kamu ulangan gitu, termasuk diungkapkan dalam bentuk kurva itu normal apa abnormal? Mesti dipateni semua nggon aku tak pateni pisan iku nggo. Ayo dinyalakan. Mic-nya dinyalakan biar bisa jawab. Loh, dimatikan lagi. Halo, mic-nya dinyalakan. Mic-nya Itu dinyalakan. Bu masih Sudah, screen-nya Bu. nggak ada. Oh, Iya Bu, nggak ada Sinyalnya screen-nya. nggak ada, Bu. oh alah. Dari tadi diam saja kamu. Screen-nya enggak ada. Sudah saya nyalakan loh tadi. Belum kelihatan? Apa sudah? Belum Bu. Belum, Bu. Eh? Belum lagi. Belum, Bu. Masih loading, Bu. Masih loading. Ya, ditunggu. Sambil mengingat distribusi binomial ya. Untuk menunggu distribusi normalnya masuk, kita ingat distribusi binomial. B itu berapa? Artinya apa B? 2. Nah, distribusi binomial. Berarti di situ ada distribusi itu kan penyebaran ya. Binomial berarti dari 2 kejadian gampangannya gitu. 2 kejadian itu kalau diungkapkan dalam misalkan anak, misalkan seorang ibu melahirkan anak, berarti di situ kejadiannya kan 2, mungkin lahir anak laki-laki, mungkin lahir anak perempuan. Itu. Kemudian kalau seseorang sakit ya. Seseorang sakit kejadian kemungkinannya kan 2. Kemungkinan sehat atau kemungkinan tidak sehat. Jadi kemungkinan sehatnya berapa persen, kemungkinan sembuhnya ya, kemungkinan sembuhnya berapa persen, kemungkinan kemungkinan tetap sakit atau tidak bisa sembuh itu berapa persen. Jadi ada 2 kejadian, mungkin sembuh atau mungkin tidak sembuh. Ya. Kemudian kalau ada bola lampu, ya kan, bola lampu itu juga ada 2 kemungkinan. Artinya apa? Bola lampu itu rusak dan atau bola lampu itu baik. Jadi hanya ada dua kejadian. Itu kalau binomial. Nah, dari 2 kejadian itu kita hitung. Nah, pinginnya yang mana yang dihitung? Yang kejadian sehat atau yang kejadian sembuh atau tidak sembuh itu tadi, atau bola lampu mati atau bola lampu baik. Jadi ada 2 kemungkinan saja. Kalau ibu melahirkan berarti anaknya perempuan, berapa persen kemungkinannya laki-laki. Mas sudah kelihatan apa belum? Sudah. Alhamdulillah, kita ikuti berikutnya. Ini yang A itu distribusi normal, kurvanya normal. Kiri dengan kanan mempunyai volume yang sama. Meskipun kelihatan tinggi, tingginya ini sebenarnya kurang normal. Artinya apa? Ketinggian. Ya. Yang normal yang bagaimana? Seperti yang B. Ini normal. Ya, tingginya terlalu. Nah, yang A ini yang bawah ini termasuk normal, yang B ini terlalu ekstrim, tapi termasuk distribusi normal. Nah, yang distribusi tidak normal itu yang mana? Distribusi yang tidak normal seperti yang ini C ini juga normal sebenarnya. Tapi ini yang tengah ini normal. Normal artinya normal standar. Yang B, yang tengah ini normal minimum. Kan rendah ya, landai, sangat landai. Ini normal minimum, kalau yang A ini normal, ya normal. Kemudian yang C ini normal tapi ekstrim. Ya, bedanya di situ dari 3 ini. Kemudian yang dibahas saat ini adalah distribusi normal standar. Nah, variabelnya apa saja? Distribusi normal standar kelihatan ya hurufnya? Kelihatan. Ya.
Distribusi normal standar ini disebut juga distribusi Z. Jadi nanti lambangnya adalah Z. Ya. Lambangnya Z karena hasil standarisasi dari distribusi normal ini maka disebut dengan nilai Z. Tadi lambangnya kan Z, distribusi normal atau distribusi Z, lambangnya Z. Berarti untuk berikutnya disebut dengan nilai Z. Nah, ini yang umum dipakai. Untuk yang lain-lain nanti kan agak sulit, ya. Untuk yang lain-lain agak sulit. Kemudian yang umum dipakai ini yang ini. Z sama dengan X dikurangi mu. Ya, apa bacanya ini? Mu. Ya. Apa? Pi. Bukan. Ini apa? Biasanya mu saya kalau membaca. Dan nanti kamu browsing bacanya apa? Z sama dengan X bar. X ini X bar ya. X bar atau nilai X bukan X bar sih, maaf. X nilai yang diuji. Ya, bukan nilai X bar, bukan. Kalau X bar kan ada tanda garis di atasnya. Z sama dengan XI, biasanya XI dikurangi mu per delta. Nah, X sama dengan nilai observasi pada data, mu adalah min itu apa? Kalau di statistika min itu apa? Nilai tengah. Min. Nilai rata-rata. Iya ya benar, nilai rata-rata. Sing nilai tengah itu apa? Median. Ya. Ada min, median, dan modus. Nah, min ini, jadi yang saya sebut tadi, mu ini biasanya kalau di statistika, kamu dilambangkan dengan X bar. Ya, dilambangkan dengan X bar. Di sini dilambangkan dengan mu. Atau nanti kalau kamu pengen, kalau saya biasanya nyebut ini mu ya. Seperti U ini saya nyebutnya mu. Nanti bisa browsing lagi namanya apa, biasanya dipakai apa namanya. Kemudian ini delta atau deviasi standar. Ya, deviasi itu kalau di statistika biasanya dinamakan simpangan baku S. Ya, ada lambangnya S. Jadi X itu nilai yang dicari, mu atau nilai rata-rata atau min. Kemudian mungkin di buku lain itu ada yang melambangkan dengan X bar, X yang diberi tanda garis di atas itu. Kemudian delta, ini ada yang nulis seperti ini, delta atau deviasi standar, atau mungkin ada yang nulis S. Loh, tekeknya, Rek. Distribusi Z adalah distribusi normal standar ini memiliki keunikan, yaitu min atau mu sama dengan 0. Nah, kalau 0 itu berarti standar. Kemudian deviasi standarnya ini 1. Berarti kalau mu-nya 0, deviasi standarnya 1. Berarti unik. Unik itu artinya apa? Nilai yang dicari ya sama dengan nilai Z. Kan kalau ini 0, mu-nya 0, berarti X dikurangi 0 berapa? X dikurangi 0 tinggal X dibagi 1. Ini kalau standar. Ya. X dikurangi 0, X dibagi 1, X. Jadi nilai nilai Z-nya ini podo karo nilai data yang dicari. Berarti ini namanya standar normal yang mempunyai nilai keunikan. Nah, udah kita pakai. Siti Masito ada pertanyaan kok raise hand. Siti Masito ada pertanyaan?
Oh, enggak, pokoknya ditutul-tutul ya. Nanti enak wis. Siti Mas itu nanti yang saya tanya ya. Iya. Ini Oppo 37 ini siapa sih dari tadi bolak-balik? Enggak apa-apa. Contoh 1. Pendapatan mingguan dari mandor terjadwal di di industri kaca mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-rata $1.000. Rata-rata tadi lambangnya berarti mu. Nih. Kemudian deviasi standarnya 100, lambangnya delta. Ya. Kemudian berapakah Z? Ya, berapakah Z? Hitung pendapatan, sebut saja X dari mandor itu yang mempunyai penghasilan 1.100 per minggu. Berarti 1.100 ini merupakan nilai dari X-nya. Yang dicari kan 1.100 nilai X-nya. Nah, Z-nya sama dengan berapa? Z-nya sama dengan X. Yang dicari adalah $1.100 dikurangi mu. Mu-nya adalah 1.000 dibagi delta. Deltanya adalah 100. Jadi 1.100 dikurangi 1.000, 100 ya. 100 dibagi 100 nilainya 1. 1,0. Kemudian bagaimana pula Z hitung dari mandor yang menghasilkan 900 per minggunya? X-nya berarti 900. 900 dikurangi 1.000 dibagi 100. Menjadi negatif 100 dibagi 100. Hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1. Ya. Kemudian nilai Z sama dengan 1 menunjukkan bahwa pendapatan mandor yang 1.100 per minggunya adalah 1 deviasi standar di atas rata-rata. Deviasi itu apa sih, Nak? Deviasi itu adalah deviasi standar, berarti penyebaran standar yang simpangan dari standar. Standarnya tadi kan 1.000. Ya. Standarnya itu 1.000. Kalau 1.100 itu berarti kan lebih dari, sehingga nilainya menjadi positif. Nah, kalau 900 itu kurang dari. Kalau kurang dari berarti nilainya negatif. Jadi bisa dicek nanti kalau Z-nya positif berarti nilainya di atas standar, berarti di atas nilai rata-rata. Kalau negatif berarti nilainya di bawah rata-rata. Iya, benar. Ya, sudah lebih mengerti ya. Menunjukkan kalau negatif 1 Z-nya menunjukkan bahwa pendapatan mandor yang 900 per minggunya adalah 1 deviasi standar di bawah rata-rata. Makanya gitu ya. Berikutnya, jadi nanti mayoritas pada saat kamu ulangan itu sederhana seperti ini. Ya. Mayoritas itu ulangannya sederhana seperti ini. Kalau lebih kompleks lagi enggak bisa, karena apa? Karena itu harus menghitung pakai kalkulator. Ya, ngitungnya pakai kalkulator. Kalau ngitung pakai kalkulator biasanya kan enggak bisa ya. Enggak bisa itu artinya kamu enggak boleh pakai kalkulator. Sehingga distribusi normal itu ulangannya malah lebih simpel dibandingkan dengan distribusi binomial. Jadi kamu enggak terlalu ribet ulangan pada distribusi normal. Nah, contoh 2. Kalau ada Z kurang dari sama dengan 1,63. Z ini ya
Z ini kalau kurang dari 1,63 berarti populasi ini bergantung pada luas daerah di bawah. Kalau kurang dari itu berarti posisinya di sebelah kiri. Ya. Kalau kurang dari, kalau lebih dari berarti posisinya di sebelah kanan. Nah, kalau ini kalau normal itu 0. 0 ini 0. Gambarnya begini, kalau normal ini 0. Nah, ke kiri itu biasanya 2. Ke kanan itu 2. 2 langkah. Ini 0, ke kanan kan ini 1 langkah. Ini 2 langkah. Ini kelihatan ya garis samar ini loh, kelihatan ya. Kelihatan, Iya, Bu. Ya, dari 0 ke kanan ini kan ada 1 langkah. Berikutnya ke kanan lagi 2 langkah. Ke kiri 1 langkah, berikutnya 2 langkah. Nah, biasanya fokusnya ke 2 langkah ini. Nah, kalau kurang dari sama dengan 1,63, berarti di garis 163 itu di garis ini 1,63 kurang dari berarti dari 1,63 ke kiri. Ini semua daerah yang dimaksud. Ya. Kan ini 2, ya dianggap 2. Kalau sekian ini 2, berarti ini 1,63. Nah, jadi P, Z kurang dari Z, ya P ini himpunan dari Z kurang dari sama dengan 1,63. Ini sama dengan Z mulai dari lebih dari negatif tak hingga. Ini kan negatif tak hingga di kiri sini. Kemudian Kurang. ya, kiri negatif tak hingga, kanan positif tak hingga, dianggap begitu positif tak hingga, kiri negatif tak hingga. Berarti kalau Z-nya ini 1,63, berarti mulai negatif tak hingga sampai dengan 0. Kemudian 0 sampai dengan 1,63. Ini negatif tak hingga di kiri sampai dengan 0. Kemudian 0 sampai dengan 1,63. Tandanya diperhatikan. Ya. Tandanya ini diperhatikan. Negatif tak hingga ini kan lebih dari negatif tak hingga. Tidak boleh sama dengan negatif tak hingga, tidak boleh. Kurang dari negatif tak hingga sampai dengan 0. Berarti kurang dari 0. Kemudian 0 sampai dengan 0, ya Z lebih dari sama dengan 0 sampai dengan Z lebih dari kurang dari sama dengan 1,63. Kurang dari sama dengan 1,63. Kemudian untuk Z lebih dari negatif tak hingga sampai dengan kurang dari 0, nilainya pasti 0,5. Nah, saya ulangi. Ini itu adalah distribusi normal. Ya. Ini distribusi normal. Kiri ini dianggap negatif tak hingga. Kanan dianggap positif tak hingga. Semua ini peluangnya bernilai 1. Ya, peluangnya ini bernilai 1. Di tengah ini 0. Nah, berarti dari 0 kalau semua ini dianggap 1, dari 0 ke kiri bernilai berapa? Halo? Kalau semua ini dianggap 1, dari 0 ke kiri dianggap berapa? Bernilai berapa? 0 ini posisinya di mana sih? 0 ke kiri. Di tengah kan ya? 0 ini posisinya kan di tengah. Ya. Kalau 0 posisinya di tengah, berarti kamu misalkan punya jambu 1. Kalau pisau itu posisinya di tengah. Jeret. Nah, berarti ada berapa bagian hasilnya? 2. 1 bagian itu berapanya 1 tadi? Setengah. Setengahnya 1. Nah, makanya ini kalau semua ini mulai kiri sampai kanan, ini tadi bernilai 1. Maka 0 ini posisinya di mana?
Di tengah. Di tengah. Berarti dari 0 ke kiri bernilai berapa? Setengah. Setengah. 0 ke kanan bernilai berapa? Setengah. Setengah juga. Jadi ini kita ulangi ya. Jawab. Kelihatan kata jawab? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Di bawahnya ada kata jadi, kelihatan? Kelihatan. Jadi P adalah himpunan dari Z kurang dari sama dengan 1,63 sama dengan dibagi menjadi 2 bagian. Mulai dari negatif tak hingga sampai dengan kurang dari 0. Berarti mulai negatif tak hingga sini sampai dengan kurang dari 0. Berarti negatif tak hingga sampai dengan kurang dari 0 berapa nilainya? Setengah. Setengah. Ya, ini tadi yang ke kiri nilainya setengah. Ya. Nih, kemudian ditambah mulai Z lebih dari sama dengan 0 sampai dengan Z lebih kurang dari sama dengan 1,63. 1,63. Mulai dari negatif tak hingga sampai dengan 0, nilainya pasti sama dengan 0,5. Sudah paham? Mulai negatif Z, negatif tak hingga, sampai dengan 0, nilainya pasti sama dengan 0,5. Benar tak belum? Nyambung tak belum? Nyambung. Ya, tadi kan setengah ke kiri nilainya 0,5. Kiri-kiri itu sampai mana? Sampai negatif tak hingga. Tak Jadi hingga. negatif tak hingga sampai dengan 0 itu nilainya 0,5 atau setengah. Kemudian mulai dari 0 sampai dengan 1,63. Berapa nilainya? Nah, kita hitung sekarang. Mulai dari 0 sampai dengan 1,63. Nilainya dapat dilihat dari tabel distribusi frekuensi Z. Atau diperhatikan gambar ini. 1,63 kita ke tabel distribusi Z 1,63 mana ya di atas kelihatannya tabelnya 1,63 nih 1,6 ke kanan 3 tadi kan 1,63 ya. Iya. 1,6 ke kanan sampai 3. Nilainya berapa ini? Bisa dilihat? 1,6 sampai dengan 0,03. Berapa nilainya? 0, ini lenak di dalam tabel ini loh. 1,6 3. Hilang, Bu. Hilang? Enggak. Iya. Iya. Balik lagi ya. Kelihatan? Belum, Bu. Belum. Belum. Ini waktunya masih tinggal berapa menit? Belum kelihatan lagi. Sudah. Ini ya 1,6. Ya, kelihatan ya. Yang di bawahnya coklat ini loh. 0,484. Diiling-iling 0,4484. Nah, ini mulai dari 0 sampai dengan 1,63 nilainya 0,4484. Ya. Kalau ditambahkan dengan yang ini mulai negatif tak hingga sampai dengan 0 nilainya 0,5 dijumlahkan menjadi 0,9484. Iya. Sudah nyambung maksud saya. Sudah, Bu. Ya. Berarti ini ditanyakan jadi nilai probabilitas mulai dari 0 sampai dengan 0,163
1,63, ini nilainya adalah 0,4484. Ini menunjukkan probabilitas bahwa nilainya adalah mu ditambah 1,63 pi delta, hasilnya adalah 0,4484. Kalau ditanyakan keseluruhan berapa? 0,9484. Ini nilainya yang ini. Nilainya yang ini. 0,9484 ini. Ya. Jadi nanti kalau kalian menyelesaikan bisa melihat tabel. Tabel yang mana? Tabel distribusi Z. Ya. Di buku paket kalian yang belakang itu ada tabel distribusi Z, itu ada. Ya. Nah, kemudian kita masih punya waktu sekitar 7 menit. Kita coba bahas nomor 3. PT Works Electric memproduksi bola lampu yang dapat menyala rata-rata 900 jam. Rata-rata ya, berarti lambangnya mu. Deviasi standarnya 50 jam, berarti lambangnya delta. Berapa probabilitas bola lampu yang diproduksi menyala dalam? Soalnya Bu, belum Ini kelihatan. belum kelihatan. Iya, Nomor 3. Bu. Iya, nomor 3. Iya, belum. Oh. Tapi ini waktunya tinggal dikit deh. Kita kayaknya bunyi refreshing, hiburan. Mengganggu teteh. Ayo Yusfian nulis apa Yusfian? Yusfian, ayo. Ayo Yusfian nulis apa? Iya. Tante Tika belum kelihatan. Sudah, Bu. Ya. Mu-nya 900, kemudian delta 50, kemudian X1-nya 800, X2-nya 1000. Ya. Kemudian Z1 sama dengan 800 dikurangi 900 dibagi 50 sama dengan negatif 2. 1000 dikurangi 900 untuk Z2, 1000 dikurangi 900, 100 ya. 100 dibagi 50, 2. Ya, jadi bola lampu yang X-nya antara 800 sampai dengan 1000 ini adalah negatif 2 sampai dengan 2. Ya, jadi X ya, interval X ubahlah menjadi interval Z. Ngerti maksud saya? Tadi kan kamu dari interval X. Ya. 1000 ke 100, 800 ke 1000 kan interval X, 800 ke 1000 itu interval X. Kemudian dari interval X ini kamu ubah ke Z, negatif 2 dan 2. Negatif 2 dan 2. Maka interval X diubah menjadi interval Z. Ya, negatif 2 sampai dengan 2. Nah, karena negatif 2 sampai 2 itu ada batasnya kan 0, ya, batasnya 0. Maka dari negatif 2 ke 2 ini pecah menjadi 2. Mulai dari negatif 2 sampai dengan 0, mulai 0 sampai dengan 2. Kenapa kok dipecah? Karena batasnya 0. Ya, batasnya 0. Nah, kemudian dari 0 ke negatif dari 0 ke negatif 2. Kita lihat tabelnya tadi. 0 ke negatif 2. 0 berarti berapa? Oh, ini ada di atasnya sini ya. Udah. Nanti bisa kalian lihat, kalian baca di buku ya. Tabelnya. Ya, dicocokkan dengan di buku. Negatif 2. 0 sampai negatif 2. Oh, nilainya 0,477. Nah, 0 ke 2 berapa? Sama.
luasnya 0,4772. Dua. Kemudian dijumlahkan menjadi 0,954. 4. Ya, itu namanya mencari nilai distribusi normal. Jadi tidak sulit sebenarnya distribusi normal itu ya. Malah lebih ribetan kalau kamu mencari distribusi Binomial. binomial. Jadi saya lihatkan ada nggak ya tabel di belakang? Nggak ada tabel. Nanti dilihat sendiri di tabelnya ya. Dilihat sendiri di tabelnya. Ini nanti rekodnya saya bagikan ke kalian biar apa namanya? Biar bisa dipelajari. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 2 menit. Saya ulangi, mulai dari kamu X. Nah, dari tadi masalahnya sama ya. Kamu punya nilai X, kalau ini tadi nilai X diungkapkan dalam nilai Z ya. Nilai X diubah dalam nilai Z, baru kamu bisa mengetahui nilainya berdasarkan tabel. Yang kedua juga begitu. Dari nilai yang kedua ini langsung nilai Z ya. Nilai Z. Pokoknya nilai Z itu harus diubah menjadi 2 kelompok. 0 ke kiri dan 0 ke kanan. Ke kanan. Ya, batasnya ini. Batasnya 0. 0 ke kiri dan 0 ke kanan. Nah, harus diubah menjadi 2 kelompok data. 0 ke kiri sampai dengan 0 ke kanan. Ini kalau nomor 2 ya, nomor 2 ini langsung dalam bentuk Z. Berarti kamu tidak perlu mengubah dari X ke Z. Tapi yang nomor 3 ya, nomor 3 ini dimulai dari data dalam bentuk X. 800 sampai dengan 1000. 800 sampai dengan 1000 ini dalam bentuk X harus diubah dulu dalam bentuk Z. Setelah dalam bentuk Z, ya, setelah dalam bentuk Z, mulai dari negatif 2 sampai dengan 2 dipecah menjadi 2. Batas tengahnya adalah 0. Dari negatif 2 sampai dengan 0 dan 0 sampai dengan 2. Nah, kemudian dilihat nilainya di tabel distribusi normal. Ya. Normal. Itu nggih. Maaf, ini sudah sekian menit, bukan sekian menit, tinggal sekian detik. Ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dimengerti yang sebentar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat. Ya. Amin.